Saya rasa Presiden La Liga takut jika kualitas sepak bola mereka kalah dengan Ligue 1. Oke, mungkin ada benar Bapak Presiden. Pernyataan Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menandakan bahwa PSG telah mengibarkan bendera perang kepada La Liga dan khususnya Real Madrid. Semenjak Real Madrid menjadikan Mbappe sebagai target transfer mereka pada tahun 2017 silam, situasi di antara dua klub besar ini semakin memanas. Beberapa kali komentar pedas dari masing-masing klub dilontarkan melalui media. Direktur olahraga mereka saat itu, Leonardo, beberapa kali menuduh Madrid telah melakukan manuver ilegal dengan mendekati Mbappe sebelum masa kontraknya habis. Dan itu terus berlanjut. Perilaku anarkis Presiden PSG selepas kekalahan mereka dari Madrid hingga penolakan mendadak Mbappe terhadap Madrid yang mengejutkan semua orang. Situasi Madrid dan PSG bab pertandingan menarik di luar lapangan. Dan sepertinya hal ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan tentunya akan semakin menarik. Top 1 target Kylian Mbappe. Real Madrid telah menyatakan ketertarikannya kepada Mbappe sejak beberapa tahun lalu. Dan bukan rahasia umum jika Mbappe sendiri telah mengatakan beberapa kali bahwa Real Madrid adalah klub impiannya sejak kecil. Bak cerita romansa penikmat bola mendukung terjadinya happy ending Mbappe bergabung dengan Real Madrid. Namun, tidak bagi direktur olahraga PSG saat itu, Leonardo. Pada tahun 2021, Leonardo menuduh Real Madrid telah melakukan pendekatan ilegal dalam upaya mereka mendapatkan Mbappe. Kita telah menolak tawaran Real Madrid. Tawaran yang mereka ajukan sangat jauh dari jumlah yang harus kita keluarkan saat kita mendatangkan Mbappe dari Monaco. Selain itu, Madrid mengajukan tawaran 7 hari sebelum bursa transfer ditutup. Ini adalah strategi mereka. Mereka akan menggunakan ini sebagai alasan jika mereka telah melakukan segala upaya untuk mendatangkan Mbappe. Padahal, dengan waktu yang terlalu dekat dengan akhir transfer, mereka tahu kita pasti akan menolak. Tentu saja yang mereka inginkan sebenarnya adalah mendapatkan Mbappe dengan gratis saat Mbappe akan habis masa kontraknya tahun depan. Wow! Kemarahan Leonardo ini dipicu oleh komentar Presiden Real Madrid Florentino Perez terkait transfer Mbappe ke Real Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez pun memberikan statement jika komentarnya itu telah disalah tafsirkan. Ia bersikeras jika mereka tetap menghormati PSG dan Mbappe, karena pada saat itu hal ini masih hanya merupakan spekulasi dan perang melalui media massa saja, maka skor awal ini masih 0-0. Babak knockout Liga Champions. Seolah ditakdirkan untuk saling berhadapan satu sama lain, PSG dan Real Madrid dipertemukan di babak knockout Liga Champions 2022. Partai ini tentu bukan sekedar pertandingan antara dua tim kaya raya Eropa. Ada banyak hal yang menjadi sorotan di partai ini. Salah satunya adalah Messi yang kembali berhadapan dengan Real Madrid, Sergio Ramos yang kembali ke klub lamanya meski akhirnya ia tidak bermain karena cedera, dan tentu saja Kylian Mbappe. Selain karena menjadi target Real Madrid, Kylian berhasil mencetak 1 gol di leg pertama dan juga kedua. Namun sayangnya Benzema lah yang menjadi bintang di partai itu. Ia berhasil mencetak hat-trick membalikan kedudukan menjadi 3-2 secara agregat. Hal ini sangat menyakitkan bagi PSG yang sedikit lagi dapat melangkah menuju babak selanjutnya, dan tentunya upaya mereka agar dapat meyakinkan Mbappe untuk bertahan di PSG. Presiden PSG Al-Khelaifi pun murka. Dikabarkan selepas pertandingan ia turun menghampiri wasit, memprotes kenapa mereka tidak memberikan pelanggaran terhadap gol pertama Benzema yang dianggapnya telah melanggar Donnarumma. Kabarnya lagi, ia bahkan mendatangi ruang wasit dan memukul pintu untuk meluapkan kekecewaannya. Apapun yang dikatakan oleh Al-Khelaifi, tidak ada pihak yang menyaksikan jika malam itu Madridlah pemenangnya. Jadi skor sementara PSG 0, Madrid 1. Mbappe berpaling. Selepas kemenangan atas PSG, Real Madrid semakin percaya diri jika mereka bisa meyakinkan Mbappe untuk segera menyelesaikan proses transfer, dan PSG tidak tinggal diam. Mulai dari meyakinkan ibunda Mbappe, iming-iming kenaikan gaji yang saat itu dikabarkan mencapai 50 juta euro per season, hingga gosip PSG akan memberikan Mbappe hak spesial untuk memilih pelatih dan pemain yang ia inginkan untuk bermain bersama. Namun, halayak bola masih percaya jika Mbappe akan segera merapat ke Real Madrid. Namun siapa sangka, Mbappe tiba-tiba memberikan sinyal jika ia akan bertahan di PSG. Dan benar saja, sesaat sebelum pertandingan terakhir PSG di Ligue 1, PSG memberikan pengumuman resmi jika Mbappe akan bertahan di PSG. Sontak kabar ini mengagetkan banyak pihak, dan hal ini mengundang banyak respon dari berbagai kalangan. Benzema memposting gambar Tupac yang banyak media mengartikannya sebagai ekspresi Benzema atas pengkhianatan dari Mbappe. Banyak pihak menganggap jika Mbappe lebih mementingkan uang dan kekuasaan. Santi Siguero, jurnalis Spanyol, menuliskan bahwa jika ia telah memilih menjadi seperti Neymar daripada Ronaldo. Terlepas dari semua itu, PSG telah mendapatkan hasil dari jeripayah mereka untuk memperpanjang kontrak Mbappe, dan Real Madrid harus gigit jari. Skor PSG 1, Madrid 1. La Liga versus PSG.
Saga transfer Mbappe yang berakhir mengejutkan membuat Presiden La Liga Javier Tebas murka. Ia mencuit di Twitter, apa yang PSG lakukan untuk memperpanjang kontrak Mbappe dengan nilai kontrak yang sangat besar, padahal mereka mengalami kerugian sebesar 700 juta pada musim-musim kemarin dan memiliki beban gaji sebesar 600 juta merupakan suatu penghinaan terhadap sepak bola. Lebih jauh, Tebas mengatakan jika ia berencana untuk melaporkan PSG pada UEFA dan bahkan European Union. Tebas sendiri memang telah lama menyerang tim-tim kaya raya seperti Manchester City dan juga PSG selama bertahun-tahun. Dalam jumpa pers sesaat setelah resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Mbappe, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi memberikan tanggapannya yang cukup menarik. Mungkin dia takut kualitas La Liga kalah dengan Ligue 1. La Liga sudah tidak sama seperti La Liga 3 atau 4 tahun yang lalu. Tentu saja, saya sangat menghormati semua klub, tapi kita juga butuh untuk dihormati. Seperti yang kita tahu, belum ada hasil pasti dari perseteruan Tebas dan Al-Khelaifi, jadi skor saat ini masih PSG 1, Madrid 1. Wait, namun yang berbeda, kini PSG juga tidak hanya melawan Madrid, tapi juga La Liga. Mungkin papan skor yang lebih tepat adalah PSG 1, Madrid dan La Liga 1. Top youngster target Tchouaméni. Setelah drama transfer Kylian Mbappe berakhir, Madrid tidak mau berlarut-larut meratapi kegagalan mereka. Real Madrid segera memburu pemain lain yang juga sebenarnya telah mereka incar sejak tahun lalu, Tchouaméni. Statistik pemain yang berposisi sebagai pivot ini sangat mentereng. Di musim ini, performanya jika dibandingkan dengan gelandang top Eropa lainnya hanya kalah dari gelandang senior Barcelona Sergio Busquets. Statistik bertandingnya lebih baik dari gelandang-gelandang tenar seperti Kante dan Casemiro. Tidak heran jika Tchouaméni menjadi komoditi hangat di dunia sepak bola. Bukti lainnya, tidak hanya Madrid, ia juga menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Tidak lain tidak bukan PSG. Kedua klub ini sekali lagi bersaing untuk mendapatkan tanda tangan wonderkid asal Prancis. PSG memanfaatkan jasa Mbappe untuk membujuknya pergi ke PSG. Mbappe yang telah memutuskan bertahan di PSG tahu jika saya ingin meninggalkan Monaco. Ia bertanya jika saya tertarik untuk bergabung dengan PSG atau tidak. Saya berkata kepadanya bahwa saya ingin pergi ke Real Madrid. Dan ya, Madridlah yang pada akhirnya mendapatkan tanda tangan Tchouaméni. Saya menonton pertandingan Madrid melawan PSG dan Manchester City. Saat itu saya memberitahu agen saya untuk melakukan apapun agar saya dapat berseragam Madrid musim depan. Well, mungkin nama Tchouaméni tidak sebesar Mbappe, namun kali ini Real Madrid lah yang berhasil mendapatkan wonderkid Prancis 1 ini. PSG 1, Madrid 2. Sang transfer master Campos. Sama mengejutkannya dengan Mbappe, banyak yang tidak menyangka jika Campos akan bergabung dengan PSG. Tapi sebentar, siapa Campos? Campos yang sebelumnya santer dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid, dianggap oleh banyak orang sebagai direktur olahraga jenius di dunia sepak bola. Ia memiliki insting kuat untuk menemukan talenta-talenta berbakat dunia sepak bola. Secara teori, tidak akan ada klub yang bisa menghalangi PSG untuk menjuarai Ligue 1. Namun Campos berhasil mematahkan teori tersebut 2 kali. Yang pertama dengan Monaco. Campos bergabung dengan Monaco pada tahun 2013 dan membangun skuad yang berhasil menjuarai Ligue 1 pada musim 2016-2017. Dia yang memprakarsai kedatangan sebagian besar skuad Monaco seperti Fabinho, Bernardo Silva, Bakayoko, dan Thomas Lemar. Yang kedua, Lille. Campos bergabung dengan Lille pada tahun 2017. Sama seperti saat di Monaco, ia berhasil mendatangkan pemain-pemain yang menjadi aktor penting bagi Lille untuk mendapatkan juara Ligue 1. Burak Yilmaz, Jonathan David, dan Sven Botman adalah pemain-pemain yang saat itu menjadi pilar penting untuk Lille mendapatkan juara Ligue 1 musim 2021. Campos sendiri pernah menjadi tim kepelatihan Jose Mourinho di Real Madrid pada tahun 2012 dan ia juga sangat dekat dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez. Ia bahkan salah satu orang yang membantu Perez dalam upaya mendatangkan Mbappe selama 2 tahun ini. Nah, karena kedekatannya dengan Perez tersebut, Campos mengajukan 3 syarat kepada PSG sebelum ia menerima pinangan mereka. Yang pertama, ia tetap diizinkan untuk bekerja sama dengan Celta Vigo. Yang kedua, dia diberikan kebebasan saat ia menjalankan tugasnya. Yang terakhir, ia akan bergabung dengan PSG jika direstui oleh Florentino Perez, yang akhirnya ia dapatkan setelah ia berbicara dengan Presiden Real Madrid itu. Nah, Mbappe dan Campos yang sempat digadang-gadang akan bekerja sama di Madrid, ternyata keduanya lebih memilih PSG. Selain berhasil mempertahankan pemain kunci mereka, PSG berpotensi untuk dapat mendatangkan pemain-pemain berkualitas berkat kehadiran Campos. Sekali lagi, Madrid harus gigih jari. PSG 2, Madrid 2. Dilema Zinedine Zidane. PSG terus melakukan pembenahan agar musim depan mereka dapat berbicara lebih di kancah Eropa. Setelah berhasil mempertahankan pemain kunci Mbappe dan mengganti direktur olahraga mereka, PSG kini sedang berupaya mencari manajer yang dapat menakodai skuad mereka. Pochettino yang telah resmi dilepas baru-baru ini kabarnya akan digantikan oleh beberapa kandidat seperti pelatih Nice, Christopher Galtier, pelatih AS Roma, Jose Mourinho, dan yang terakhir, mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Kandidat terakhir tentu yang paling ramai diperbincangkan. Bahkan Presiden negara Prancis, Emmanuel Macron, turut memberikan pernyataan
pernyataan pada publik jika ia sangat berharap agar Zidane dapat melatih PSG. Sebagai catatan, Macron juga melakukan hal yang sama untuk membujuk Kylian Mbappe untuk bertahan di PSG dan terbukti cukup ampuh. Zidane sendiri sebelumnya telah menyatakan jika tujuan ia selanjutnya adalah melatih timnas Prancis. PSG sendiri terus merayu Zidane dengan iming-iming proyek ambisius dan otoritas penuh atas skuad PSG jika ia menerima pinangan mereka. Dan tentunya hal ini tidak sesederhana itu. Zidane lahir di Marseille yang notabene adalah rival PSG. Terlebih, Zidane adalah mantan pemain dan pelatih Real Madrid. Kedua hal ini dikabarkan menjadi penghalang untuk Zidane dapat melatih PSG. Jurnalis Mundo Deportivo Ramos Fuentes mengabarkan bahwa PSG telah melakukan pembicaraan dengan Zidane dan dilaporkan bahwa akhirnya mereka dapat meyakinkan Zidane untuk melatih PSG. Namun di lain pihak, agen Zidane menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa belum ada pembicaraan apapun antara PSG dan Zidane. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Entah bagaimana akhirnya, yang jelas Madridis akan sangat kecewa jika Zidane harus menerima pinangan PSG. Namun Zidane adalah seorang profesional yang tentunya melihat PSG sebagai opsi yang menarik untuk karirnya ke depan sebagai pelatih. Nah, karena belum terjadi kesepakatan antara Zidane dan PSG, skor masih imbang 2-2. Perseteruan antara kedua klub ini tentu akan semakin memanas. Tidak hanya di dalam lapangan hijau, persaingan di luar lapangan pun patut untuk kita tunggu. Siapakah menurut kalian yang akan lebih dominan di Eropa musim depan? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. I'll see you next time. See ya.